Halo Studio Lovers, berita tentang Ragil Mahardika sedang heboh diperbincangkan di media sosial TikTok setelah muncul kabar mengejutkan bahwa dia sedang hamil. Melalui potret yang beredar di TikTok, terlihat Ragil Mahardika bersama suaminya sedang memperlihatkan hasil tes pack dengan 2 garis biru yang menandakan kehamilan. Wah, pertanyaannya nih Studio Lovers, kok bisa ya? Nah, Studio Lovers, sebelum kita lanjut, seperti biasa nih, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Setelah unggah foto tes pack di TikTok, apakah Ragil Mahardika benar-benar hamil? Sebelumnya, Ragil pernah menjadi viral setelah mengumumkan bahwa dia gay dan telah menikah dengan seorang pria asal Jerman. Namun, kehebohan kembali muncul ketika fotonya memegang tes pack positif bersama sang suami tersebar luas di media sosial. Netizen pun langsung bereaksi, bertanya-tanya apakah mungkin bagi seorang Ragil Mahardika untuk hamil sebagai seorang pria. Nah, sebelumnya Ragil juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki seorang anak. Dan dia serta suaminya bahkan merencanakan untuk mengadopsi seorang bayi. Kalau berdasarkan disiplin medis dan hakikat manusia, bahwa seorang pria tentunya tidak akan mungkin hamil karena mereka tidak memiliki rahim seperti wanita. Namun, pasangan gay bisa saja memiliki anak melalui adopsi. Akan tetapi, fakta sebenarnya nih ya guys, potret Ragil Mahardika yang menunjukkan hasil tes pack yang beredar di media sosial itu diduganya hasil editan dari netizen. Hingga kini Ragil sendiri pun belum memberikan komentar mengenai isu yang menyatakan bahwa dia tengah hamil. Nah kan, Still Lovers, memang tidak mungkinlah seorang pria bisa hamil. Profil Ragil Mahardika. Selain sebagai individu dengan orientasi seksual yang menyukai pasangan sesama jenis, Ragil dikenal sebagai seorang konten kreator yang telah mendapatkan ketenaran melalui exposure kehidupannya di negara Jerman. Ragil Mahardika telah menikah dengan Fred Voller, seorang pria asal Jerman dan menetap di negara tersebut. Pasca pernikahan, Ragil Mahardika memilih untuk mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Jerman. Ia aktif dalam membagikan konten di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ia memberikan gambaran tentang kehidupannya. Ragil berasal dari Medan, Sumatera Utara dengan latar belakang suku Batak Karo. Meskipun keyakinan agamanya tidak terungkap secara jelas, Ragil Mahardika pernah membagikan momen perayaan Idul Fitri di Jerman. Usia Ragil Mahardika tidak terpublikasikan secara resmi. Saat ini ia menetap di kawasan Bayern, Jerman dan bekerja di sebuah lembaga sosial yang memperhatikan kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ragil sering berbagi potret kehidupan di Eropa melalui akun media sosialnya. Akun Instagram Ragil nih telah mengumpulkan lebih dari 120.000 pengikut, sedangkan akun TikToknya diikuti oleh lebih dari 2,8 juta pengguna. Dan kanal YouTube-nya memiliki kurang lebih 88,8 ribu pelanggan. Di platform-platform tersebut, Ragil terbuka dalam memperlihatkan kedekatannya dengan suaminya, yakni Fred, yang dinikahinya pada 30 Juni 2018 lalu. Fakta-fakta tentang Ragil Mahardika. Membangun rumah untuk orang tua di Medan. Fakta pertama yang cukup menarik adalah Ragil telah lama merencanakan dan berhasil membangun sebuah rumah untuk orang tuanya di kampung halaman mereka di Medan. Hal ini diketahui sebab ia pernah mengunggah sebuah konten di YouTube-nya dengan judul Pasangan Gay Tahu Diri, Bangun Rumah Orang Tua di Kampung. Nah, dalam video tersebut nih Studio Lovers, Ragil banyak berbicara mengenai proses membeli tanah hingga ia berhasil membangun rumah untuk orang tua di kampung halamannya, yakni Medan. Mudik ke Medan saat libur Lebaran tahun 2023. Momen Lebaran sering dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mudik dan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ragil juga tidak terkecuali. Meskipun secara diam-diam, Ragil memberikan kejutan kepada ibunya di Medan dengan pulang ke kampung halamannya.
Berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, Ragil memilih untuk mudik ke Medan sendirian karena suaminya sedang bekerja di Jerman. Di Medan, Ragil terlihat merayakan Lebaran tahun 2023 lalu bersama sang ibu, sambil tidak lupa juga mampir ke makam ayahnya setelah menjalani sholat Idul Fitri. Selain itu, Ragil juga tidak lupa membagikan aktivitas kesehariannya selama mudik di Medan, seperti nongkrong di berbagai cafe hits, meramaikan UMKM kecil, berfoto dengan banyak orang yang mengajaknya untuk berfoto, menyantap durian Medan bersama sahabat-sahabatnya, hingga melakukan perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan. Pernah diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Ragil menjadi perbincangan publik setelah diundang ke podcast Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada bulan Mei 2022 lalu. Nah, hal itu menciptakan kontroversi di media sosial karena pandangan bahwa Deddy Corbuzier memberikan ruang kepada komunitas LGBT. Kritik juga dilontarkan ke arah Deddy Corbuzier, termasuk dari Deddy Gus Miftah yang menyatakan bahwa mantan pesulap tersebut kurang memahami literasi, terutama terkait dengan referensi tentang kaum Sodom. Gus Miftah menyampaikan pendapatnya melalui suara.com yang mengutip YouTube official Nitnot. Ibu dan adik Ragil Mahardika diboyong ke Jerman liburan. Semakin terkenal Ragil dan suaminya, semakin banyak reaksi yang mereka terima. Mereka menghadapi banyak komentar negatif, bahkan nih Ragil mengungkapkan bahwa ia sempat bertengkar dengan orang tua dan keluarganya ketika pertama kali mengungkapkan orientasi seksualnya. Mereka bahkan putus kontak selama beberapa bulan. Tetapi akhirnya Ibu Ragil menerima pilihannya. Baru-baru ini, ibu dan saudara Ragil terlihat berlibur bersama di Jerman, tempat mereka tinggal sekarang. Rumah Ragil di Jerman senilai 4 miliar rupiah. Nilai atau harga rumah mereka bukan kaleng-kaleng ya, Studio Lovers. Hukum di Indonesia terhadap pernikahan sesama jenis. Secara hukum nih Studio Lovers, pernikahan di Indonesia hanya diakui antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2013 yang menolak permohonan pengujian material terhadap pasal tersebut. Penolakan legalisasi pernikahan sesama jenis didasarkan pada beberapa faktor. Di antaranya nih, norma agama dan budaya mayoritas agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu, tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kekhawatiran dampak sosial. Beberapa pihak khawatir bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis akan berdampak negatif terhadap nilai-nilai moral dan struktur keluarga di Indonesia. Nah, Studio Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!